Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puja dan puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita kaum muslimin beribu-ribu nikmat, terutama kepada saya, nikmat kesehatan, kesempatan untuk dapat menyelesaikan video ini dalam rangka ujian akhir semester saya pada mata kuliah sistem basis data oleh dosen pengampu Bapak Rian. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saya, Bapak dosen, beserta kaum muslimin yang lainnya mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti kemudian. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asyari Fatlaw Sabta Sibuan, NIM 2522155. Saya berasal dari kelas PTIK 2E. Video ini saya buat untuk ujian akhir semester saya dalam mata kuliah sistem basis data, yang mana dalam ujian ini saya akan menjelaskan atau mereview kembali dua buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen dalam sepengetahuan saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kembali dalam pengetahuan saya tentang sistem basis data tersebut. Mungkin untuk mempersingkat waktunya, langsung saja ke materinya. Itu materi yang pertama yaitu SQL atau struktur query language, yang mana yaitu sebuah bahasa yang dipergunakan untuk kita akses atau mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini mungkin secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional, yang mana sampai saat ini semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang sejarah SQL. Berbicara tentang sejarah SQL, yaitu dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama E.F. Chot, yang mana ia membahas tentang ide pembuatan basis data relasional tersebut, itu pada bulan Juni 1970, di mana artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar itu untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Jadi basis tersebut kemudian diberi nama SQL atau struktur English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL tersebut, jadi IBM pun mengubahnya menjadi namanya itu SQL. Implementasinya tersebut dia berbasis data relasional yang dikenal dengan sistem R. Mungkin di akhir tahun 1970-an muncul nama atau perusahaan yang namanya itu Oracle, yang mana perusahaan yang bernama Oracle ini dia membuat sebuah server basis data yang mana itu menjadi populer, sehingga populernya tersebut dia bernama sama dengan nama perusahaannya. Jadi dengan naiknya kepopuleran Oracle tersebut, maka SQL itu juga ikut populer, sehingga sampai saat ini ia menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data tersebut.
Berbicara tentang standarisasinya, SQL ini dia memiliki standarisasi yang dimulai pada tahun 1986, yang mana itu ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Jadi standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1989. Kemudian diperbaiki lagi atau diupdate lagi pada tahun 1992. Versi terakhir itu dikenal dengan SQL 92. Selanjutnya, tak lama kemudian pada tahun 1999, dia dikeluarkan lagi standar barunya, yaitu SQL 99. Akan tetapi, kebanyakan orang atau kebanyakan implementasinya lebih mereferensi pada SQL 92 tersebut. Ini mengenai tentang pemakaian dasar dari SQL ini. Jadi SQL itu adalah sebuah bahasa query standar yang mana itu akan digunakan sebagai suatu bahasa yang sederhana dan dasar yang memungkinkan untuk berkomunikasi, membaca, menulis, serta memperoleh informasi yang berguna dari database tersebut. Walaupun dari SQL ini sifatnya non-procedural, jadi dengan SQL ini kita lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrogram lainnya. Contohnya itu seperti kayak PHP, PRL, atau Java dan lain-lainnya. Ya, namun kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi kita ini yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL itu merupakan yang paling sederhana yang memungkinkan kita seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel, itu untuk perintah atau statement select. Jadi sesuai dengan namanya, dengan perintah select tersebut kita seorang user atau pengguna dapat memilih data yang spesifik dari tabel yang akan kita tampilkan. Secara umum tentang SQL ini, dia terdiri dari 3 bahasa, yaitu DDL atau Data Definition Language, yang kedua yaitu DML, Data Manipulasi Language, dan yang terakhir yaitu DCL, Data Control Language. Yang pertama itu DDL adalah metode SQL yang dipakai untuk mendefinisikan suatu data dari sebuah database, yang mana dengan metode ini kita dapat membuat tabel baru, mengubah tabel, membuat indeks, serta menentukan struktur penyimpanan tabel sebagainya. Query yang dimiliki yaitu seperti create, drop, dan alter. Yang kedua yaitu DML adalah metode yang digunakan oleh SQL ketika DDL telah dibuat, biasanya untuk memanipulasi database. Query yang dimiliki seperti insert, update, dan delete. Dan yang terakhir yaitu DCL. Ini merupakan metode yang dipakai untuk memberikan hak akses, alokasi space, dan definisi space pada SQL. Query yang dimiliki yaitu grant, revoke, commit, dan rollback. Lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang SQL select statement, yang mana yang dari saya pelajari atau yang saya baca ada beberapa cara untuk memilih SQL tersebut. Yang pertama, kita harus memilih seluruh isi tabelnya. Yang kedua, kita melihat sebagian isi tabel. Dan yang ketiga, menggunakan operator aritmatik. Yang keempat, menggunakan kolom alias. Yang kelima, menduplikasi baris. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh, menggunakan rangkaian operator. Dan yang terakhir, menggunakan karakter string. Di SQL ini juga memiliki kondisi perbandingan. Seperti contohnya dalam SQL ini dia memiliki beberapa kondisi perbandingan yang di dalamnya antara lain seperti sama dengan, sama besar, lebih besar atau sama dengan, yang keempat lebih kecil sama dengan,
dan yang terakhir tidak sama dengan. Dan penjelasan lainnya dari SQL itu ada yang namanya multi-table. Jadi multi-table itu adalah salah satu fitur SQL yang mana ini yang paling berguna, yaitu adalah kemampuan untuk menggabungkan table on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data. Selanjutnya di SQL juga memiliki group function, di mana pada kasus seleksi data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data berdasarkan kelompok data tertentu. Jadi untuk kita menyelesaikan masalah ini, SQL menyediakan perintah atau sintak group by, yang mana biasanya itu pada pengelompokan data yang harus disertakan dengan agregat function. Di sini ada beberapa tipe dalam group function. Yang pertama yaitu AVG atau average, dimana ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Yang kedua yaitu count, untuk banyaknya data. Yang ketiga yaitu max, nilai maksimum data. Keempat min, nilai minimum data. Keenam sum, nilai total. Dan yang terakhir keenam yaitu variance, untuk menghitung nilai variansi data. Mungkin itu penjelasan saya tentang SQL. Kita masuk ke penjelasan yang selanjutnya mengenai tentang perancangan basis data. Berbicara tentang perancangan, desain basis data yang baik itu sangatlah penting untuk memastikan bahwa data yang ingin kita simpan itu harus konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efektif. Dalam perancangan ini harus kita pertimbangkan juga beberapa faktor selama prosesnya. Contoh seperti satu, banyaknya tabel yang harus kita miliki. Yang kedua, bagaimana mereka harus saling terkait. Yang ketiga, berapa banyak kolom yang harus dimiliki dari setiap tabel tersebut. Dan yang keempat, kolom mana yang harus menjadi kolom kunci. Dan yang kelima yaitu kendala apa yang harus dimiliki. Mengenai tentang perancangan basis data juga memiliki masalah dalam penyimpanan datanya, yaitu tak luput dari permasalahan dalam penyimpanan data. Di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu redundansi. Redundansi itu yang mana data akan kita simpan hanya satu kali saja. Karena menyimpan data yang berulang kali dapat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Yang kedua yaitu anomali pembaruan. Di sini beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inconsistent, yaitu pembaruan dilakukan hanya beberapa salinan ganda yang jika diperbaharui saja. Jadi jika satu atau dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data tersebut. Yang ketiga yaitu anomali penyisipan, yaitu relasi dalam basis data. Misalnya, contohnya mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Di situ ada fakta bahwa dosen mengajarkan dalam mata kuliah yang diberikan. Jadi tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seorang mahasiswa tersebut terdaftar dalam mata kuliahnya. Yang keempat yaitu anomali penghapusan. Contohnya dari mahasiswa tadi. Contohnya mahasiswa itu terdaftar dalam kursus yang diberikan untuk menghentikan mata kuliahnya. Jadi informasi dosen itu akan hilang. Terus jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data tersebut yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Selanjutnya tentang proses perancangan basis data. Di dalam proses ini ada beberapa langkah data untuk perancangan basis data. Contoh seperti diantaranya, yang pertama itu analisis kebutuhan.
Maksud dari analisis kebutuhan ini, langkah yang pertama dalam kita mendesain basis data aplikasi untuk memahami data apa yang akan kita simpan, terus aplikasi apa yang harus kita bangun, serta operasi apa yang paling sering tunduk pada persyaratan kinerjanya. Jadi kita sebagai user harus mencari tahu apa yang diinginkan pengguna dari basis data tersebut. Nah, itu biasanya merupakan proses informal yang melibatkan diskusi dengan kelompok penggunanya, juga studi dengan lingkungan operasi saat ini, dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi inilah yang tersedia tentang aplikasi yang ada, yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data tersebut, dan sebagainya. Ada beberapa metode yang telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini, dan beberapa alat otomatis juga telah dikembangkan untuk pendukung proses ini. Yang kedua, tentang perancangan basis data konseptual. Apa maksud dari perancangan basis data konseptual tersebut? Jadi, semua informasi yang sudah dikumpulkan itu dalam langkah analisis persyaratan digunakan itu sebagai pengembangan deskripsi kita dalam tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data tersebut. Mungkin bersama dengan kendala yang diketahui dalam menghambat data ini, langkah ini biasanya digunakan dengan model IR. Jadi model IR itu salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi yang digunakan dalam desain basis data. Apa tujuan dari metode ini? Tujuannya itu untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan pengembang pemikiran datanya, atau orang-orang itu dan data itu data itu akan diproses yang akan mewakili dalam datanya. Ini menjadi fasilitas diskusi, seperti diantaranya semua orang terlibat dalam proses desainnya, atau bahkan user atau pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis tersebut. Pada saat yang sama, desain awal tuh harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan itu langsung ke dalam model data yang didukung oleh database commercial system. Selanjutnya yaitu proses yang ketiga, yaitu desain basis data logis. Jadi kita harus memilih DBMS untuk mengimplementasikannya sebagai desain basis datanya. Juga dapat mengubah desain basis data tersebut secara konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang tadi kita pilih. Jadi itu akan menjadi pertimbangan, atau kita pertimbangkan lagi DBMS relasionalnya. Oleh karena itu, tugas dalam langkah desain yang logis itu untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang normalisasi. Apa sih itu normalisasi? Jadi normalisasi itu adalah proses membagi relasi atau sebuah hubungan yang mana itu akan menjadi lebih dari satu hubungan untuk menghilangkan anomali database relasional. Proses ini bisa disebut dengan langkah demi langkah, dan setiap langkah itu dikenal dengan sebagai bentuk normal. Ada beberapa istilah penting dalam normalisasi tersebut. Contoh seperti yang pertama yaitu field atau atribut kunci. Kenapa demikian? Karena di setiap file itu selalu terdapat kunci dari file yang berupa satu file atau satu file yang dapat mewakili recordnya. Yang kedua ada namanya candidate key.
yang mana kandidat K itu merupakan kumpulan atribut yang secara minimal itu unik untuk diidentifikasi sebuah baris dan fungsinya sebagai calon primary key. Yang ketiga yaitu composite key, yaitu kunci kandidat yang mana berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat yaitu primary key. Jadi primary key itu adalah kandidat key yang tadi kita pilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang kelima yaitu alternate key. Jadi alternatif key ini kandidat key itu yang dipilih atau yang kandidat yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam yaitu foreign key, sebagai kunci di tabel lain untuk terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Jadi kan kita sudah berbicara tentang normalisasi, yaitu normalisasi adalah sebuah pembagian relasi atau sebuah hubungan. Karena kita sudah menjelaskan tentang normalisasinya, sudah pasti ada manfaatnya. Jadi manfaat normalisasi itu ada beberapa manfaatnya. Jadi yang pertama yaitu kita menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan pembuatan indeks itu lebih cepat. Yang ketiga, kita dapat menghasilkan banyak tabel dengan memecah tabel aslinya. Yang keempat, pencarian indeks itu akan lebih cepat karena indeks itu kan cenderung pendek. Jadi yang kelima, penggunaan segmen. Penggunaan segmen ini dia lebih baik untuk mengontrol dalam penempatan fisik data tersebut. Yang keenam, kita membuat basis data lebih kompak. Yang ketujuh, anomali pada data itu akan berkurang. Dan yang kedelapan, mudah dipertahankan atau diubah. Normalisasi ini juga memiliki ketergantungan ya. Jadi ketergantungan itu merupakan ketergantungan fungsional yang mana digunakan untuk menggambarkan hubungan atau relasi, batasan, keterkaitan antara atribut dan dalam relasi tersebut, atau dari nilai dari suatu atribut itu dapat menentukan nilai dari atribut yang lainnya. Contoh nih, yaitu NIM dan nama mahasiswa. NIM itu kan secara fungsional menentukan kita atau nama mahasiswa tersebut. Karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai mahasiswanya juga sama. Jadi ketergantungan ini dapat dibagi dalam 3 jenis. Contoh, satu itu yang pertama ketergantungan penuh. Yang kedua yaitu ketergantungan sebagian. Dan yang ketiga yaitu ketergantungan transitif. Satu, ketergantungan penuh. Kenapa ia dibilang ketergantungan penuh? Karena itu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi atau dalam suatu hubungan, dimana yang B-nya tadi itu ia memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada yang A tadi, tapi dia tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A-nya. Yang kedua yaitu ketergantungan sebagian. Ketergantungan ini merupakan ketergantungan yang parsial atau sebagiannya, atau memiliki dua atribut. Contoh tuh A dan B. Dia menentukan namun tidak menentukan B, tidak harus dua atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah artinya atau tidak merubah arti relasi tersebut dan masih tetap relasi ketergantungannya. Yang terakhir yaitu ketiga, ketergantungan transitif. Ketergantungan ini biasanya itu terjadi pada tabel hasil relasi itu atau kondisi
di mana terdapat 3 atribut, contoh A, B, dan C. Kondisinya adalah A, dia tergantung terhadap B, dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Dalam normalisasi ini, dia juga memiliki beberapa tahapan. Jadi normalisasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan 1, tidak normal. Yang mana tahapan ini dia diambil dari seluruh data yang ada. Jadi yang diperlukan dalam database itu sendiri. Yang kedua itu normal 1, yaitu tahap yang mana bagi seluruh data itu yang diperlukan tadi menjadi beberapa bagian saja berdasarkan jenisnya. Yang ketiga yaitu normal 2, membagi atau berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel tersebut. Yang keempat yaitu normal 3. Pada tahap ini, di tahapan normalisasi, dia melakukan pembagian menjadi lebih terperinci lagi. Jadi untuk menghindari terjadinya redundansi. Dan yang kelima yaitu normal boys CUH, yaitu kita menghilangkan ketergantungan multi value. Dan yang terakhir yaitu normal 4 untuk menghilangkan sisa anomali tersebut. Oke, sekian penjelasan materi dari saya dengan penjelasan dari 2 buku yang telah diberikan oleh Bapak Rian dalam mata kuliah sistem basis data. Semoga dari penjelasan saya mendapatkan manfaat bagi orang-orang lain, serta terima kasih kepada Bapak Rian yang telah mempercayakan saya dalam mengerjakan UAS tersebut, dan juga kepada teman-teman yang telah menjadi support.